Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari 2 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai 8 demikian tertulis. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyalah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirunduk malang karena engkau seorang penumpah darah. Saudara, ada kalanya kita diperhadapkan dengan orang yang sulit dalam hidup ini dan orang itu sulit untuk ditaklukkan. Hidup dengan orang sulit menjadi sebuah tantangan besar. Orang sulit adalah orang yang selalu negatif menilai apa yang kita lakukan. Orang sulit adalah orang yang selalu berseberangan dengan kita sekalipun kita berada dalam pihak yang benar. Orang sulit tidak senang melihat kita senang dan akan menjadi senang ketika kita berada dalam kesulitan. Semakin kita merespon apa yang ia lakukan, semakin menjadi-jadi ia membuat kita semakin sulit. Dan kalaupun kita diam saja, orang sulit itu tidak akan berhenti melakukan aksinya. Dan lebih lagi jika kita melawannya, semakin besarlah daya yang diperbuatnya untuk mempersulit kita. Karena itu hidup dengan orang sulit punya seni dan tantangan tersendiri. Hanya orang yang memiliki kebesaran hati dan kelapangan jiwa yang dapat mengalahkannya. Saudara, ada satu pepatah berkata, ketika Anda menyingkirkan egomu, maka tidak ada satupun yang menyakiti dirimu. Ibaratnya ketika seseorang mengatai saya rendah dan saya merespon itu dengan marah, maka saya sendiri sedang mempertontonkan kerendahan diri saya di depan banyak orang. Akan berbeda jika kita memilih yang sebaliknya. Saat kita merespon hinaan dan kritikan secara positif, maka kita terbebas dari tontonan yang merendahkan diri kita sendiri. Kita pun menjadi fokus pada target dan pencapaian akhir kita, hingga kita memberi jawaban diam tentang siapa yang lebih layak disebut rendah. Saudaraku, firman Tuhan hari ini memperlihatkan seorang Simei yang begitu senang melihat Daud keluar dari Yerusalem karena pemberontakan anaknya Absalom. Sebagaimana kita tahu, Simei adalah kaum keluarga Raja Saul. Ada rasa sakit hati yang dalam karena Saul yang adalah keluarganya turun tahta dan Daudlah yang dianggap layak untuk menggantikannya. Ayat ke-7 dan ke-8 menggambarkan kata-kata penuh laknat dan kebencian Simei. Enyahlah, enyahlah, engkau orang Dursila. Di ayat selanjutnya Simei pun melemparkan Daud dengan batu dan menimbulkan debu di depan Daud. Hal ini memancing pengikut Daud naik pitam dan ada niat untuk membalaskan perbuatan itu. Namun, Daud memilih untuk merespon dengan positif. Bagi Daud, bisa jadi apa yang dikatakan Simei adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, perkataan itu akan kembali kepada Simei sendiri. Demikian jalan pemikiran Daud. Daud tidak menjatuhkan sikap untuk meresponi hal-hal yang negatif yang menarik dirinya untuk menjadi negatif. Daud memilih untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jikalau saja Daud memikirkan perkataan Simei, maka hal itu akan menjadi penghalang baginya untuk kembali ke istana. Saudara, apakah kita menyadari bahwa banyak orang yang gagal mencapai mimpi-mimpinya karena terlalu sibuk memikirkan perkataan orang lain atas dirinya? Seharusnya perkataan yang bertendensi negatif dapat dijadikan sebagai daya dorong untuk meraih harapan.
Dan ketahuilah, harapan tidak akan tercapai jika kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang tidak mewujudkan mimpi-mimpi indah kita dalam Tuhan. Karena itu, ada kalanya pilihan terbaik dalam menghadapi orang sulit adalah membiarkan hal-hal negatif berlalu dan tetap berjalan maju untuk menggelorakan perjuangan. Mari meyakini bahwa Tuhan tidak pernah memiliki pikiran negatif yang menjatuhkan kita. Tuhan selalu mengajak kita selangkah lebih maju dari sebelumnya untuk meraih yang lebih baik. Tuhan yang memberi kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus melangkah meskipun sekeliling kami meneriaki dan menyoraki kami dan menghadirkan pandangan-pandangan yang negatif yang membuat kami terhentak dan tersendat dalam melangkah lebih maju. Berikan kami kesabaran yang luas untuk menghadapi orang-orang yang sulit di sekeliling kami, agar kami tetap membagikan kasih bagi mereka. Dan kalau hari ini kami dipertemukan dengan orang-orang sulit, mampukan kami ya Tuhan untuk terus melajukan perjalanan dan perjuangan kami, sambil mampukan kami untuk bisa mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.